Hai, Alfizias here. Belajar satu-satu kali ini ngobrolin tentang mulai bisnis, beresiko, atau beresiko banget. Aku udah mulai jualan, bukan berbisnis, dari aku umur 6 tahun. Waktu itu lagi zamannya banget gelang manik-manik dan ngelihat banyaknya demand, aku beli banyak karena nggak tahu mau diapain, ya udah dijual gitu. Sebagai salah satu yang harus punya koleksi banyak, aku berpikir aku harus beli sebanyak-banyaknya, dan tindakan impulsif itu malah bikin aku jadi harus jualan karena harus bertanggung jawab sama apa yang udah dibeli. Mulainya sebenarnya dari situ. Habis itu pernah juga jualan makanan di sekolah. Ini sebenarnya lucu sih, jualan makanan di sekolah buat modal jualan di luar kayak gitu. Dan saat aku jualan snack-snack di luar, disinilah aku baru bisa dibilang sebagai seorang pebisnis karena udah mulai punya sistem dan udah tersusun. Yang ngebedain sebenarnya jualan sama bisnis adalah gimana kita manage sebuah brand, bukan cuma sebagai payung dari beberapa produk yang kita jual, tapi juga sebagai sistem yang bakal kita bentuk. Makanya ketika ngomongin bisnis itu sebenarnya lebih personalized. Gak ada tatanan pasti kalian harus ngelakuin A, B, dan C. Tapi ada panduan yang bisa kalian ikutin supaya kalian gak keluar jalur. Kalau dibilang bisnis itu beresiko atau beresiko banget, menurut aku tergantung sama profil resiko kita juga. Apakah kita seorang ibu rumah tangga atau kepala keluarga, atau kita sebagai pelajar. Dengan memahami profil resiko kita, harapannya kita bakal lebih wise buat milih bisnis apa yang benar-benar cocok sebagai opsi buat kita mulai bisnis. Bisnis yang beresiko itu ketika kita mulai langsung terjun tanpa pengalaman, tanpa pegangan uang, dan tanpa backingan. Kalau misal kita pelajar dan kita masih dibiayain orang tua, terus mulai bisnis kecil-kecilan, dan akhirnya bisnisnya nggak jalan, kita masih bisa tetap makan dan punya uang jajan. Sehingga itu nggak terlalu mempengaruhi psikis, mental, dan juga kesejahteraan hidup kita. Beda halnya ketika kalian sudah menjadi pekerja dan harus membiayai diri sendiri, tentu kalian harus memilih untuk membuat bantalan finansial dulu sebelum mulai terjun ke bisnis. Karena seperti yang kita tahu, bisnis itu beresiko dan juga nggak pasti. Hari ini bisa dapat 500 orderan, besok bisa 0 sampai 30 hari, ataupun bulan depannya tiba-tiba 1000 orderan. Kita bisa ngeprediksi, tapi kita nggak bisa benar-benar dapat fix pastinya berapa. Jadi, sebelum mulai bisnis yang beresiko, kita coba dulu sambil ngelihat peluang apa yang bisa kita coba untuk saat ini dengan profil resiko kita. Sebagai contoh, kamu seorang pekerja kantoran yang pengen jualan, punya jiwa berbisnis, tapi masih takut karena nggak punya bantalan. Tentu itu adalah antisipasi yang bagus, jadi nggak langsung main resign dan langsung terjun ke lapangan, tapi coba dulu buat jualan kecil-kecilan. Kamu bayangin kalau misalnya seorang penulis tiba-tiba langsung keluar dari kerjaannya, terus-terusan menulis, cari penerbit buku, belum tentu ada yang langsung reach out dia. Belum tentu dia langsung jadi penulis dan bisa settle buat hidup. Tetapi kalau misalnya dia tetap bekerja kantor, weekend dia menulis, terus mempublish tulisannya, sampai akhirnya penerbit datang, akhirnya dia punya privilege buat milih apakah dia mau lanjut sebagai pekerja kantoran dengan sambilan penulis atau menjadi full-time penulis. Kadang yang bikin kita frustasi sebagai pebisnis itu, kita nggak punya pilihan apa-apa. Kalau misalnya kita nggak jualan lagi, kita nggak tahu besok makan apa. Atau kita nggak tahu mau mimpi apa lagi. Makanya, sebelum kita mulai berbisnis, setelah ngecek profil resiko, kita coba dengan peluang-peluang kecil yang bisa kita lakukan tanpa harus ngorbanin kesejahteraan hidup kita. Mungkin ini terdengar berat dan sebenarnya mikir berkali-kali buat mulai bisnis itu sah-sah aja sih. Dan juga itu sebagai bentuk kalau kita itu take care sama apa yang udah kita punya sebelum kita mulai ke sesuatu yang lebih beresiko. Gimana? Kalau menurut aku, jangan sampai kalian nggak coba buat ngebuka pintu-pintu rezeki lain, tapi jangan sampai lupa kalau kita juga punya baggage, punya tanggungan, dan juga harus tetap menjalankan hidup.
Sampai sini dulu. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain, feel free buat DM aku di IG. Dan see you in the next episode.